Konnichiwa, minasan. Genki desu ka? Selamat datang di Nihongoku Channel. Nah, seperti biasa kita bakalan lanjut lagi bahas Yasashi Nihongo ini bab ke 19, teman-teman ya. Jadi, ini adalah percakapan antara Ana, Rodrigo, dan Sakura. Yuk, tanpa berlama-lama, kita mulai aja pelajarannya. Ja, hajimemashou. Oi, Ana-san. みんな、よかった。心配したよ。ごめんなさい。カメラが良かったので、つい見てしまいました。Oke teman-teman, yuk kita bahas satu persatu. Nah di sini Rodrigo mengatakan, Oi, Anna-san. Nah itu artinya, Hei, Ana. Nah ini dia berteriak kepada Ana sambil melambaikan tangan teman-teman ya. Oi, Ana. Artinya kurang lebih kayak gitu. Nah terus Ana mengatakan minna, minna. Nah minna ini artinya semuanya, semuanya. Nah bentuk formalnya, bentuk sopannya itu sebenarnya minasang, tentunya minasang itu juga artinya semuanya. Tapi karena di sini situasinya akrab, maksudnya Ana ngobrol dengan teman-temannya, jadi dia itu mengatakan atau menggunakan minna. Jadi kalau emang kita ngobrol sama keluarga atau teman seangkatan atau mungkin yang lebih muda dari kita bisa mengatakan minna aja. Maksudnya kalau pakai bahasa informal itu nggak apa-apa teman-teman ya kalau dengan orang akrab. Nah Rodrigo mengatakan yokatta, shinpai shita yo. Yokatta. Nah yokatta ini bentuk lampau dari kata sifat yoi, ya berarti bagus teman-teman ya. Yokatta, jadi baguslah atau syukurlah begitu. Nah, shinpai shita yo. Shinpai shita ini bentuk lampau dari shinpai shimasu yang artinya khawatir. Nah, di sini ditambahkan partikel yo di akhirnya. Jadi artinya kayak lebih luh gitu loh, kayak baguslah atau syukurlah, kami khawatir loh. Nah, Anda mengatakan, Gomenasai, kamera ga yasukatta node tsui mite shimaimashita. Oke, gomenasai. Gomenasai ini artinya mohon maaf, teman-teman, mohon maaf. Sebenarnya ada juga kata lain kayak sumimasen. Nah, itu selain berarti permisi, itu juga berarti maaf atau mohon maaf. Nah, bedanya apa? Kalau yang sumimasen itu lebih terdengar formal, teman-teman, lebih terdengar sopan. Jadi kalau memang ngobrol dengan teman, keluarga, intinya yang dekat dengan kita bisa menggunakan yang gomenasai ini, teman-teman ya. Ini lebih akrab kesannya begitu. Nah terus kamera ga yasukata node. Kamera itu artinya tentu aja kamera. Terus ga ini partikelnya yang mengindikasikan objek, teman-teman ya. Terus yasukata. Nah yasukata ini bentuk lampau dari kata sifat yasui yang berarti murah. Yasukata node. Nah node ini kita gunakan ketika kita mengungkapkan suatu alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Begitu. Terus tsui mite shimaimashita. Tsui ini artinya tanpa sadar. Terus mite ini bentuk T dari kata kerja miru, teman ya, yang berarti melihat. Shimaimashita. Nah, seperti yang kita pelajari di bab 18 kemarin, kalau kita mengatakan, nah ya nih maksudnya kata kerja bentuk T ditambah shimaimashita, berarti kita melakukan hal secara ceroboh begitu. Nah, di sini konteksnya juga begitu. Karena kecerobohannya anak, dia tuh melihat kamera, teman-teman yang dipajang karena murah gitu, jadi anak itu melihat-lihat tanpa sadar dan itu berpisah dengan teman-temannya gitu. Maka ini pakainya itu teshimaimashita, artinya mohon maaf karena kameranya murah tanpa sadar jadi melihat-melihat begitu. Oke, yuk kita masuk ke tata bahasanya, teman-teman ya. Tata bahasa yang pertama ada kata sifat bentuk lampau. Kata sifat bahasa Jepang punya bentuk lampau. Bagi kata sifat i, gantilah i di akhir menjadi kata, dan bagi kata sifat na, tambahkan data. Nah, di sini juga udah ada contohnya ya. Yang pertama ada yasui.
yasui. Ini kata sifat i. I-nya dihilangkan ditambah kata. Yasui menjadi yasukata. Contoh kayak atsui juga panas, teman-teman ya. I-nya dihilangkan menjadi atsukata. Atau mungkin kayak oishi. I-nya dihilangkan menjadi oishikata. Begitu. Oh ya, tapi ada pengecualian teman-teman ya untuk kata sifat yang i. Nah, yang i ini menjadi yokata. Jadi cuma ini aja sih pengecualiannya. Jadi diingat-ingat aja teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke kata sifat na. Bagaimana kalau kata sifat na? Itu mudah, tinggal ditambahin data. Jadi kayak daijobu. Daijobu. Jadinya daijobu data. Daijobu data. Contoh kayak kire. Kire itu maksudnya ke kata sifat na. Kire menjadi kire data. Atau misalkan benri, contohnya benri, itu jadinya benri data, gitu. Oke, kita masuk ke nomor 2 teman-teman ya. Di sini ada gomenasai. Gomenasai yang artinya mohon maaf. Katakan gomenasai ketika meminta maaf ke orang yang dekat seperti keluarga atau kawan. Nah, seperti yang Yuki jelasin di atas. Jadi kalau emang ngobrolnya sama orang yang dekat kayak keluarga, teman, orang sebaya, nah kalian bisa pakai gomenasai, begitu. Intinya ini lebih terdengar dekat, lebih terdengar informal teman-teman ya. Nah, ada juga sumimasen, ini juga artinya mohon maaf. Selain permisi, ini juga berarti mohon maaf teman-teman ya. Cuma bedanya kalau ini lebih terdengar formal daripada gomenasai. Oke, kita masuk ke kata bunyi tiruan. Kata bunyi tiruan yang pertama ada kasha. Kasha. Nah, ini adalah suara rana kamera yang dioperasikan. Jadi bisa difahami teman-teman ya, kayak kamera lagi dioperasikan kayak track gitu. Nah, ini kata bunyi tiruannya itu kasha. Dan yang kedua atau yang mirip dengan kasha juga ada paciri. Paciri. Nah, ini mengungkapkan tidak hanya suara rana kameranya aja, namun juga tindakan orang yang mengambil gambar kayak cetrek. Gitu teman ya. Ja, konoto ga wa kokomade desu ne, teman-teman. Video ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Ja ne, mata ne.